Perang Dunia Pertama, juga dikenal sebagai Perang Besar, adalah konflik global yang melanda Eropa dari tahun 1919 hingga 1915. Perang ini melibatkan banyak negara besar di dunia, termasuk Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang ini ditandai dengan pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemajuan teknologi, dan taktik militer yang baru. Dampaknya sangat mendalam pada sejarah manusia, mengubah cara kita memandang perang dan perdamaian. Jutaan tentara dan warga sipil tewas, selamanya mengubah lanskap politik, sosial, dan ekonomi dunia. Banyak kota hancur dan keluarga-keluarga terpisah. Asal-usul perang terletak pada jaringan aliansi yang kompleks, nasionalisme, dan ambisi kekaisaran. Negara-negara Eropa terlibat dalam perlombaan senjata dan persaingan kolonial. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 memberikan percikan api yang memicu situasi yang tidak stabil ini. Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang nasionalis Serbia yang menyebabkan Austria-Hongaria mengumumkan perang terhadap Serbia. Apa yang dimulai sebagai krisis lokal dengan cepat meningkat menjadi konflik global yang besar. Negara-negara lain segera terlibat, dan perang menyebar ke berbagai front di seluruh dunia. Di awal abad ke-20, Eropa berada di ambang perubahan besar yang akan mengguncang benua itu. Eropa berada di ambang kekacauan, dengan ketegangan yang meningkat di antara negara-negara besar. Kekuatan-kekuatan besar, didorong oleh kekuatan industri dan ambisi kekaisaran, berlomba untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka terlibat dalam permainan politik kekuasaan yang berbahaya, dengan diplomasi yang rapuh dan perjanjian yang mudah pecah. Aliansi yang dimaksudkan untuk memastikan perdamaian, malah menciptakan jaring kewajiban yang kusut, yang dapat menyeret negara-negara ke dalam perang. Jaring aliansi ini membuat setiap konflik kecil berpotensi meledak menjadi perang besar. Jerman, di bawah Kaiser Wilhelm II, berusaha untuk menegaskan dominasinya di panggung dunia dengan memperkuat militernya. Mereka memperluas wilayah dan meningkatkan kekuatan militer mereka, menimbulkan kekhawatiran di negara-negara tetangga. Perancis, yang masih merasa perih akibat kekalahannya dalam Perang Perancis-Prusia, menyimpan dendam yang mendalam terhadap Jerman. Perasaan ini diperkuat oleh propaganda dan kartun politik yang menggambarkan Jerman sebagai musuh. Inggris Raya, yang mewaspadai kekuatan apapun yang mengganggu keseimbangan kekuatan di Eropa, mendapati dirinya terseret ke dalam urusan benua. Mereka terlibat dalam perdebatan parlementer yang intens tentang bagaimana menjaga keseimbangan kekuatan. Rusia, yang ingin memperluas pengaruhnya di Balkan, mendapati dirinya berselisih dengan Austria-Hongaria. Ketegangan ini menciptakan situasi yang sangat tidak stabil, dengan setiap negara bersiap untuk kemungkinan konflik besar. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1915 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia, memicu bom waktu ketegangan Eropa. Austria-Hongaria yang marah melihat peluang untuk menghancurkan nasionalisme Serbia. Jerman, yang ingin mendukung sekutunya, mengeluarkan cek kosong kepada Austria-Hongaria, menjanjikan dukungan tanpa syarat. Rusia, yang terikat oleh aliansinya dengan Serbia, mulai memobilisasi memicu serangkaian peristiwa. Austria-Hongaria, yang didorong oleh dukungan Jerman, mengeluarkan ultimatum keras kepada Serbia. Serbia yang tidak mau menerima semua tuntutan, berusaha untuk menegosiasikan kompromi. Austria-Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1915. Jerman mendeklarasikan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus dan terhadap Perancis pada tanggal 3 Agustus. Rencana Schlieffen-Jerman, yang melibatkan pelanggaran netralitas Belgia, membawa Inggris Raya ke dalam perang pada tanggal 4 Agustus. Dalam beberapa hari, konflik regional meningkat menjadi perang Eropa yang besar. Tahap-tahap awal Perang Dunia Pertama ditandai dengan perang bergerak. Namun, kebuntuan yang mematikan terjadi di front barat, ditandai dengan jaringan parit yang luas. Perang parit menjadi identik dengan Perang Dunia Pertama, bentuk pertempuran brutal yang merenggut banyak nyawa. Para prajurit mengalami kondisi yang tak terbayangkan, hidup dalam ketakutan terus-menerus akan tembakan artileri, tembakan penembak jitu, dan penyakit. Teknologi baru seperti gas beracun, tank,
dan pesawat terbang meningkatkan kengerian perang. Hai, kehidupan di Parit adalah neraka yang hidup, sebuah bukti kebrutalan dan kesia-siaan perang. Amerika Serikat yang awalnya bertekad untuk tetap netral, mendapati dirinya semakin terseret ke dalam perang. Perang kapal selam Jerman, termasuk penenggelaman Lusitania, membuat marah opini publik di Amerika Serikat. Telegram Zimmerman yang mengusulkan aliansi Jerman-Meksiko semakin mengobarkan sentimen anti-Jerman. Pada tanggal 6 April 1912, Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jerman, menandai titik balik dalam konflik tersebut. Pada tahun 1911, setelah 4 tahun perang yang panjang, kedua belah pihak kelelahan. Kedatangan pasukan Amerika yang segar dan serangan baru sekutu akhirnya memecah kebuntuan. Jerman, yang menghadapi sumber daya yang semakin menipis dan korban yang terus meningkat, menyadari bahwa kemenangan tidak lagi dapat dicapai. Pada tanggal 11 November 1918, perjanjian gencatan senjata ditandatangani, mengakhiri permusuhan. Perang telah usai, tetapi bekas lasiinkan terus membentuk dunia selama beberapa generasi. Dunia yang ada di Perang Dunia Pertama sangat berbeda dari dunia yang ada sebelumnya. Pada tahun 1919, perwakilan dari kekuatan sekutu yang menang berkumpul di Paris untuk menegosiasikan perjanjian damai dengan Jerman. Mereka berharap perjanjian ini akan membawa perdamaian abadi dan mencegah terulangnya perang besar. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 dimaksudkan untuk mencegah konflik global lainnya. Namun, perjanjian ini juga mencerminkan keinginan sekutu untuk menghukum Jerman. Namun, perjanjian tersebut, yang didorong oleh keinginan untuk membalas dendam, akan menabur benih konflik di masa depan. Banyak orang Jerman merasa diperlakukan tidak adil. Perjanjian tersebut memberlakukan hukuman berat pada Jerman, termasuk kehilangan wilayah, perlucutan senjata, dan pembatasan militer yang ketat, dan pembayaran ganti rugi yang melumpuhkan. Ekonomi Jerman terpuruk, menyebabkan kesulitan yang luar biasa bagi rakyatnya. Jerman dipaksa untuk menerima tanggung jawab penuh atas perang, menyebabkan kebencian yang mendalam. Protes publik dan ketidakpuasan meluas di seluruh negeri. Hukuman berat dan kegagalan untuk menciptakan tatanan internasional yang stabil, menciptakan lahan subur bagi konflik di masa depan. Ketidakstabilan politik dan munculnya gerakan ekstremis menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia. Perang Dunia Pertama meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia, mengubah masyarakat, ekonomi, dan jalannya sejarah. Warisan perang terus membentuk dunia kita saat ini, sebuah pengingat akan konsekuensi yang menghancurkan dari nasionalisme dan militerisme yang tidak terkendali. Perang tersebut mengakibatkan sekitar 40 juta korban jiwa, termasuk personel militer dan warga sipil. Seluruh generasi dihancurkan, meninggalkan rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perang juga menyebabkan runtuhnya kerajaan, penarikan kembali batas-batas negara, dan munculnya ideologi-ideologi baru. Dampak perang meluas jauh melampaui Eropa, mengubah keseimbangan kekuatan global. Saat kita memperingati hari jadi Perang Dunia Pertama, penting untuk mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang berjuang dan gugur. Mengenang Perang Dunia Pertama bukan hanya tentang menghormati masa lalu, ini tentang belajar dari kesalahan yang menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan tersebut. Ini tentang mengakui pentingnya diplomasi, dialog, dan kerjasama internasional dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan mengingat Perang Dunia Pertama, kita menghormati ingatan mereka yang gugur dan menegaskan kembali komitmen kita untuk membangun dunia yang lebih damai. Perang Dunia Pertama menjadi pengingat nyata akan rapuhnya perdamaian dan konsekuensi menghancurkan dari agresi dan nasionalisme yang tidak terkendali. Pelajaran yang dipetik dari konflik global ini terus beresonansi hingga saat ini, menawarkan wawasan berharga tentang kompleksitas hubungan internasional. Salah satu pelajaran penting adalah bahaya nasionalisme yang tidak terkendali, yang dapat membutakan negara-negara terhadap konsekuensi dari tindakan mereka. Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Kegagalan kekuatan Eropa untuk mengatasi perbedaan mereka melalui cara damai membuka jalan bagi perang.
diplomasi tetap menjadi cara paling efektif untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian abadi.